Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Kulsum Tikriasa dengan NIM 134221124. Saya Diva Alfiayala dengan NIM 167234498. Saya Cindy Harpati dengan NIM 167234490. Saya Gaida Seraya dengan NIM 167234495. Saya Nuria Sibul Fatah, NIM 167234492. Saya Abdul Fardan Wijaya dengan NIM 167234496. Saya Franciscus Saverius Widianto, NIM 167234497. Saya Nasir Bastari dengan NIM 167234494. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 29 Fisika Dasar ITB 2023-2024. Di sini kami akan mempresentasikan hasil research based learning fisika. Tujuan dari percobaan kami yang pertama adalah untuk mengetahui konversi energi potensial menjadi energi kinetik pada bidang lintasan miring dan lengkung. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh bentuk lintasan bidang miring atau lengkung terhadap waktu tempuh massa yang melalui lintasan tersebut. Massa adalah suatu sifat fisika dari suatu benda yang dapat menjelaskan berbagai perilaku dari objek yang terpantau. Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk memindahkan benda dengan lintasan yang miring. Dengan menggunakan bidang miring, berat beban dapat dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi dengan lebih mudah. Artinya, gaya yang kita keluarkan menjadi lebih kecil dibandingkan tidak menggunakan bidang miring. Bidang lengkung dapat terjadi akibat adanya sisi lengkung pada bidang. Energi potensial adalah besaran vektor dengan arah sesuai elevasi benda terhadap referensi tinggi. Energi kinetik merupakan besaran vektor dengan arah sesuai arah kerja. Satuan dan dimensi energi kinetik sama dengan satuan dan dimensi kerja. Bahan dan desain metode difraksi yang digunakan pada percobaan kami kali ini adalah terbuat dari bahan styrofoam. Mengapa kami memilih styrofoam? Karena mudah ditemukan, mudah dibentuk, dan cukup ringan untuk dibawa kemana-mana. Lalu, alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kami kali ini adalah biaya yang kami keluarkan untuk melakukan percobaan kali ini adalah 9.000. Selanjutnya, prosedur percobaan. Pertama-tama yang kami lakukan adalah membuat desain lintasan yang akan kami buat. Selanjutnya, menyiapkan semua alat dan bahan yang telah disebutkan untuk membuat lintasan tersebut. Lalu, Di percobaan yang kami lakukan menggunakan 4 variabel massa dari bola. Yang pertama ada massa kelereng, itu massanya 21 gram. Kedua ada massa dari bola raket dengan massanya 15,4. Kelereng yang kedua 5,1 gram dan ada juga kelereng yang ketiga itu 2,4 gram. Setelah itu kami melakukan 5 kali pengulangan pada setiap bola sehingga didapatkan yang pertama ada di lintasan miring dengan kemiringan 45 derajat. Dengan ketinggian awal sama di setiap bola yaitu 39,4 cm. Dan ketinggian akhir 0 cm. Pada bola yang bermassa 21 gram didapatkan waktu 0,44 second. Dan pada bola yang bermassa 15,4 didapatkan waktu dengan 0,446 second. Dan pada bola dengan massa 5,1 gram didapatkan waktu 0,434 second. Dan untuk bola yang terakhir yakni 2,4 gram didapatkan waktu sebesar 0,494 second. Dan untuk data pada lintasan lengkung sama seperti sebelumnya, ketinggian awalnya 39,4 cm dan ketinggian akhirnya 0 cm. Nah, untuk bola yang 21 gram didapatkan waktu 0,382 second. Dan untuk bola karet yang bermassa 15,4 didapatkan waktu 0,39 second. Dan untuk bola 5,1 gram didapatkan waktu sebesar 0,352 second. Dan untuk bola bermassa 2,4 gram didapatkan 0,446 second. Nah, dari data-data tersebut juga kita bisa dapat selisih waktunya. Nah, untuk selisih waktu bola pertama yang ini 21 gram didapatkan 0,06 second. Dan untuk yang 15,4 gram 0,056 second. Dan untuk yang 5,1 gram 0,02 second.
Dan untuk yang 2,4 gram didapatkan 0,048 second. Jadi yang pertama adalah kita meninjau gerak translasi yaitu sigma fx sama dengan M kali A. Seperti yang didemonstrasikan, ini adalah bola yang kita pakai dan ini adalah lintasan. Dan untuk sigma fx, karena dia akan jatuh ke arah diagonal seperti ini, tidak ke bawah, maka untuk gaya gravitasinya ditambahkan kali sin theta. Jadi M kali G sin theta minus F gesek, yaitu gaya gesek karena akan terhambat gaya gesek, sama dengan M kali A. Dan bagaimana kita mencari gaya gesek ini? Kita akan meninjau kepada gerak rotasi, yaitu dengan rumus sigma torsi sama dengan momen inersia dikali alfa. Dan karena sigma torsi itu sama saja dengan gaya gesek dikali jari-jari, karena sigma torsi itu berbanding lurus dengan jari-jari bola yang kita pakai, yaitu kelereng. Kita akan substitusikan sigma torsi tersebut dan sama dengan I dikali, karena kita asumsikan tidak ada slip sama sekali, alfa akan disubstitusikan dengan A per R yang akan menghasilkan rumus F gesek, yaitu F sama dengan inersia dikali percepatan per R kuadrat, dan itu adalah untuk persamaan kedua. Lalu persamaan satu dan persamaan kedua akan kita campur untuk menemukan A, akan mendapatkan M kali G kali sin theta minus I kali A per R kuadrat sama dengan M kali A. Dan rumus A pun akan didapatkan, yaitu M kali G sin theta per M plus I per R kuadrat. Selanjutnya kita akan meninjau pada gerak lurus beraturan untuk mencari gravitasi dari rumus S, yaitu jarak temukan, yaitu S sama dengan V0 T plus setengah A kali T kuadrat. Karena tidak ada kecepatan awal, kita akan dipraktikan V0 itu sama dengan 0, jadi S sama dengan setengah A kali T kuadrat. Nah, karena kita sudah tahu A, kita substitusikan saja menjadi S sama dengan setengah dikali M kali G sin theta per M plus I plus R kuadrat dikalikan T kuadrat. Dari sini karena ada gravitasi, kita bisa menemukan rumus untuk gravitasi, yaitu G sama dengan 2S per T kuadrat dikali M plus I per R kuadrat per M kali sin theta. Karena ini merupakan bola pejal, momen inersia kita bisa substitusikan untuk I sama dengan 2/5 M kali R kuadrat dan menghasilkan rumus untuk gravitasi, yaitu G sama dengan 14 dikali S per 5 dikali T kuadrat sin theta. Untuk mencari rumus kecepatan, kita memanfaatkan hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Kita misalkan di atas ini adalah titik A dan di bawah sini adalah titik B, di mana di titik A memiliki ketinggian sekian, di titik B memiliki ketinggian 0, sehingga di titik A hanya berlaku energi potensial, dikarenakan pada kondisi di titik A benda berada dalam keadaan diam, sehingga energi kinetik bernilai 0. Kemudian di titik B hanya berlaku energi kinetik, dikarenakan di posisi titik B H bernilai 0, sehingga energi potensial bernilai 0. Jadi didapatkan persamaan MGH sama dengan energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi, di mana rumus energi kinetik translasi adalah setengah mv kuadrat dan rumus energi kinetik rotasi adalah setengah IW kuadrat. Dan kita ketahui momen inersia untuk bola pejal adalah 2/5 mr kuadrat, sehingga diperoleh persamaan GH sama dengan 7/10 V kuadrat dan didapat rumus kecepatan sebesar akar 10/7 GH. Pada percobaan, didapatkan bahwa percepatan gravitasi eksperimen sebesar 10,818 meter per sekund kuadrat dan berbeda dengan gravitasi referensi sebesar 9,8 meter per sekund kuadrat dengan galat sebesar 10,275%. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni 3 hal. Yang pertama, disebabkan oleh adanya gaya eksternal berupa gaya gesek udara. Yang kedua, disebabkan oleh kesalahan pengamat dalam pengukuran. Dan yang ketiga, disebabkan oleh ketidaktelitian pengukuran pada beberapa komponen yang digunakan pada percobaan, seperti massa bola dan juga pengukuran menggunakan stopwatch. Yang kedua, waktu yang ditempuh oleh bola pada lintasan miring dan juga lintasan melengkung berbeda, dengan waktu yang dibutuhkan oleh bola pada lintasan melengkung lebih singkat dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan oleh bola untuk melintas pada lintasan miring. Hal ini disebabkan karena pada lintasan melengkung, bola memiliki pertambahan kecepatan seiring berjalannya waktu jauh lebih besar dibandingkan dengan pertambahan kecepatan bola pada lintasan miring. Dengan kata lain, percepatan bola pada lintasan melengkung lebih besar dibandingkan dengan percepatan bola pada lintasan miring. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya, waktu yang ditempuh bola pada lintasan miring lebih lambat dibandingkan dengan waktu yang ditempuh bola pada lintasan melengkung, yang mana jauh lebih singkat dibandingkan dengan lintasan yang miring. Dari hasil riset tadi, kita dapat ambil kesimpulan bahwa hukum konversi energi mekanik tidak berlaku pada sistem, dikarenakan adanya energi eksternal berupa gesekan udara. Waktu tempuh pada bidang yang lebih terjal lebih singkat dibandingkan pada bidang yang lebih landai. Oleh karena itu, waktu tempuh
pada bidang yang melengkung lebih singkat dibandingkan waktu tempuh pada bidang miring. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk Pak Freddy dan Pak Bagus. Agar silaturahmi tidak terputus, beri kami nilai 100.